Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada kuliah online materi tentang analisis perusahaan dalam pasar persaingan sempurna jangka panjang. Untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan lewat slide ini. Jadi panel sebelah kiri itu menjelaskan situasi pasar, ya, di mana di situ ada banyak penjual dan ada banyak pembeli. Perilaku perusahaan penjual itu ditandai dengan bentuk kurva penawaran yang berlereng positif, sedangkan perilaku pembeli konsumen ya ditandai dengan bentuk kurva permintaan yang berlereng negatif. Nah, kondisi awal itu terjadi pada saat perpotongan antara kurva permintaan ya DX dengan kurva penawaran SX sehingga mencapai titik keseimbangan di titik E. Harganya sebesar katakanlah di sini adalah P1. Ya. Jadi pada saat harga P1 perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang normal. Ya, ditandai di sini besarnya harga itu sama dengan biaya rata-rata jangka panjang, ya, dan juga biaya rata-rata jangka pendek. Jadi artinya apa? Artinya pada saat kondisi pasar pada tingkat harga P1 dari hasil perpotongan antara kurva penawaran SX dengan kurva permintaan DX itu menghasilkan tingkat keuntungan yang biasa-biasa saja, yang keuntungan normal. Artinya enggak menarik bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar itu, ya. Karena keuntungan di bisnis itu kurang lebih sama dengan keuntungan di bisnis sebelumnya. Sehingga enggak ada ketertarikan untuk pindah, ya. Nah, begitu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi di sini adalah ada kenaikan permintaan, ya. Jadi permintaan pasar itu berubah. Nah, inilah konteks jangka panjangnya di situ. Jadi permintaan naik ditandai dengan pergeseran kurva permintaan dari DX ke DX aksen, ya. Dari DX ke DX aksen. Akibatnya apa? Titik keseimbangan bergeser dari E1 katakanlah misalnya ke dari E ke E1 misalnya, ya. Dari E ke E1. Ya. Sehingga harga itu naik dari P1 ke P2. Ya. Jadi harganya naik dari P1 ke P2 akibat dari kenaikan permintaan dari DX ke DX aksen. Nah, lonjakan kenaikan dari P1 ke P2 akibat dari kenaikan permintaan, maka bagi perusahaan ya dalam pasar persaingan sempurna, jadi panel sebelah kanan ini menunjukkan situasi dari satu perusahaan, maka bisnis yang tadinya keuntungannya biasa-biasa saja di P1 ya, maka begitu harganya naik ke P2 dan harga P2 ini akan diikuti oleh siapapun perusahaan karena dia sebagai price taker, pengikut harga, maka bisnis yang tadinya memberikan keuntungan normal itu menjadi memberikan keuntungan yang di atas normal, ya. Keuntungan yang cukup besar ya di atas normal. Jadi hal inilah yang kemudian menyebabkan ketertarikan dari perusahaan-perusahaan baru untuk masuk. Karena usaha itu memberikan keuntungan yang cukup besar. Nah, masuknya perusahaan baru itu ditandai dengan pergeseran kurva penawaran dari SX ke SX aksen. Jadi ini bergeser nih di sini. Sehingga titik keseimbangannya ya sekarang bergeser dari titik E1 ke E2. Harganya turun dari P2 ke P3. Ya, jadi dari P2 ke P3. Harga turun ini juga diterima oleh perusahaan. Siapapun dia karena dia sebagai price taker. Ya. Harganya turun. Nah, namun harga P3 pun juga masih memberikan keuntungan di atas normal. Akibatnya apa? Akibatnya masih mengundang masuknya perusahaan baru. Nah, ini ditandai dengan pergeseran kurva penawaran dari SX1 ke SX2. Terus begitu, ya. Nah, pada sisi lain, ya, perusahaan-perusahaan pada saat dia menambah produksi, ya, jadi besarnya keuntungan akibat dari naiknya harga, itu juga direspon bagi perusahaan-perusahaan lama masuk, perusahaan-perusahaan baru masuk dalam pasar itu dan juga perusahaan-perusahaan lama menambah produksi untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar, ya, agar supaya mendapatkan keuntungan yang besar tadi itu. Nah,
respon dari perusahaan menambah produksi itu mengakibatkan apa? Biaya produksi itu juga naik. Ya. Nah, ini ditandai dengan pergeseran dari biaya, struktur biaya di sini. Jadi Anda lihat di sini ya, biaya rata-ratanya naik nih dari biaya rata-rata jangka panjang ke biaya rata-rata jangka panjang 1. Jadi ini ada kenaikan di sini. Karena biaya rata-ratanya naik, akibatnya biaya marginalnya juga naik di sini. Ya. Sehingga tadinya perpotongan antara biaya marginal jangka panjang dengan biaya rata-rata jangka panjang di titik E, ya, maka kemudian bergeser ke titik E1. Jadi naiknya biaya produksi bagi perusahaan ini sebagai akibat dari respon perusahaan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar ini. Nah, dan itu kemudian berhenti ya pada saat titik perpotongan di E3, yaitu antara kurva penawaran SX2 dengan kurva permintaan baru yang tadi DX ini. Nah, pada saat harga P4 inilah ya besarnya harga P4 itu sama dengan biaya rata-rata jangka panjang yang baru. Maka disinilah kemudian tidak ada lagi ketertarikan bagi perusahaan lama, perusahaan baru masuk ke bisnis itu karena keuntungannya normal. Demikian juga perusahaan lama juga nggak tertarik untuk menambah produksi. Karena bisnis itu memberikan keuntungan yang biasa-biasa saja. Jadi pada saat harga P3 inilah kemudian harga itu berhenti di situ. Karena usaha itu memberikan keuntungan yang normal. Jadi inilah titik keseimbangan jangka panjang yang baru, yang sebelumnya di titik E, sekarang menjadi titik E3. Saya kira demikian materi kita pada kesempatan ini tentang analisis perusahaan dalam pasar persaingan sempurna jangka panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi pada materi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.